Hai, aku adalah anak yang dikenal sebagai anak paling pintar di sekolah. Karena tuntutan orang tua, aku harus tetap belajar. Berbeda dengan adikku, dia selalu terlihat bahagia dan disayang sama mama papa. Kata mereka aku harus mencontohkan yang baik, jadi aku harus rajin belajar. Sampai waktu itu pun tiba. Mereka sekarang telah tiada. Aku takut tidak bisa menjaga adikku seperti mereka menjaganya. Adikku terlihat sangat kehilangan mereka. Setiap aku belajar, aku selalu teringat pada kedua orang tuaku. Jadi aku memutuskan untuk tidak belajar lagi. Bahkan nilai-nilai di sekolahku juga ikut menurun. Sampai-sampai semua temanku menjauhiku. Mungkin karena tidak ada yang bisa dimanfaatkan lagi dari diriku. Sekarang yang aku punya hanya adikku, tetapi dia menjadi pendiam semenjak kedua orang tua kami telah tiada. Yang awalnya selalu tertawa dan ceria, kini telah murung. Aku tahu dia sangat kehilangan orang tua kami, tapi mau sampai kapan dia seperti itu? Aku sangat putus asa dan tidak tahu apa yang harus kuperbuat. Sampai akhirnya ada yang mengetok pintu kamarku. Aku ragu, namun tetap kubuka, dan ternyata yang mengetuk pintu itu adalah kakak dari mamaku. Dia mengatakan bahwa orang tua kami meninggalkan sesuatu, namun peninggalan itu hanya untuk adikku. Seperti biasa mereka tidak adil. Aku tidak mendapat apa-apa, sementara adikku mendapat buku ini. Aku penasaran apa isinya, tapi kurungkan lagi niatku untuk membukanya. Buku itu langsung kuberikan kepada adikku yang sedang murung. Karena aku bilang itu peninggalan dari kedua orang tua kami, dia jadi mau meresponku. Tapi ada yang aneh semenjak adikku menerima buku itu. Perilakunya jadi berubah drastis semenjak ada buku itu. Dari yang awalnya murung dan selalu sedih, kini tertawa ketika membaca buku itu. Namun ketika ia tidak membaca buku itu, ia kembali murung seperti biasa. Bahkan lebih aneh, aku penasaran sebenarnya apa yang terjadi. Dia menyembunyikan bukunya itu di lemari kesayangannya. Karena penasaran, aku pun membuka buku itu ketika adikku sedang tidak ada. Namun, aku tak melihat buku itu sama sekali. Padahal jelas banget, aku melihatnya menaruh itu di lemari. Apa ada yang salah? Aku berusaha untuk menegur adikku, namun dia terlihat semakin aneh. Perilaku dan ekspresinya berubah-berubah. Karena rasa takut dan penasaranku, akhirnya aku menelpon dokter psikolog untuk menangani adikku. Karena bagaimanapun, adikku itu adalah tanggung jawabku yang dititipkan oleh kedua orang tuaku. Dokter itu pun bersedia untuk datang. Sambil menunggu dokter itu dan berharap dokter itu dapat menyembuhkan adikku. Akhirnya dokter itu datang. Aku senang sekali. Aku pun segera membuka pintu untuknya dan meminta mereka segera masuk untuk menangani adikku. Tapi kata mereka menemukan adikku di luar. Kata mereka adikku tergeletak dan telah pergi untuk selama-lamanya. Kini aku tinggal sendirian di rumah itu. Aku terus-terusan menyalahkan buku itu. Karena semenjak ada buku itu adikku semakin aneh. Dan tiba-tiba buku itu muncul di lemari kesayangan adikku yang awal.